Itu senantiasalah dan senantiasalah kita sama-sama selalu bersalawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, tak panjang kala. Buka kelambu guys, tetap soal streaming. www.youtube.com. Terus ketik channel YPP Dharma Doa Opsian. Godi Rabbul Jalil, masih ingat Godi Rabbul Jalil, ini nama Abdul Jalil, ini nama Abdul Godi. Baiklah, tidak penyangkalan, ingat seperti biasa, jika sudah mulai kultum maka kamera sudah nyala. Dalam arti kita semua supaya sama-sama nyimak dan jangan bermain atau bergerak kiri kanan karena banyak orang yang menonton. Baiklah, pada tanggal 22 Ramadan ini, di mana kultum akan disampaikan oleh Al-Ustaz kita Bapak Al-Mukarram Al-Ustaz Bukhari Muslim SH. Pada beliau kami persilahkan. Bersalawat dengan Ustaz Bukhari, shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seorang pemuda itu tidak pernah yang namanya duduk seperti orang anak kecil. Seorang pemuda itu penuh dengan kerapian, penuh dengan kebersihan, dan penuh dengan semangat yang tinggi. Jadi kalian silakan rapikan duduk kalian masing-masing. Yang tidur silakan bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul Mukarram, kepada yang termulia, kepada apuruh kita yang sama-sama kita muliakan, Gurunda yang tercinta, Al-Alimul Alamah Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muzhar Bukhari Muslim beserta istri beliau yang tercinta Ustazah Hajjah Muniah SPDI beserta Ketua Yayasan Kompes Darun Nadwa Tuan Guru Haji Lalu Abdul Manaf LC beserta istri beliau singkatnya
keluarga besar Ahlul Bait Pondok Pesantren Darun Nadwa, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur beliau semua oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ucapan Al-Fatihah. Dan yang sama-sama kita hormati pula Al-Ustaz Hasim As'ari, hadir juga di sini Al-Ustaz Abdul Malik SAG, hadir juga di sini Al-Ustaz Lalu Andre Pratama, segenapnya seluruh para netizen rahimakumullah. Alhamdulillah, tak lupa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang la ma'buda bihaqqin illallah, zat yang la mawjuda bihaqqin illallah, zat yang la maqsuda bihaqqin illallah. Kita memuji kepada zat yang wal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dan kita memuja kepada zat yang alimul ghaibi was syahadah, dan kita memuja kepada zat yang Rabbul Arsyil Azim, yakni Qadirul Jalil, yakni Allah Subhanahu wa taala, atas beribu-ribu macam nikmat yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmatus sehat wa nikmatul faragh, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid dan nikmat ma'rifat, sehingga dengan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul pada tempat yang penuh dengan barakah ini, pada tempat yang dikatakan oleh Nabi sebagai majalisul zikri wa majalisul ilmi, yakni majlis pewarisnya para Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh hambanya untuk keluar daripada atas buminya Allah, untuk keluar daripada di bawahnya langitnya Allah Subhanahu wa taala, gara-gara dia tidak pandai yang namanya bersyukur. Malam yasbir alal balai wa malam yaskur ala nimai wa malam yarda ala qadai takhruj min tahta samai wal yatlub rabban siwai. Barang siapa yang tidak sabar atas balanya Allah, tidak bersyukur atas nikmatnya Allah, tidak ridho atas kodoknya Allah, kodok kedar makdurnya Allah Subhanahu wa taala, takhruj, keluar daripada bawah langitnya Allah, watlub rabban siwai, dan carilah Tuhan selain Allah. Kita beriktikad bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak ada yang dipuji kecuali Allah, tidak ada yang harus tempat kita menghambakan diri kecuali kepada Allah. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifata. Maka dari itu marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil. Yang kedua kalinya salawat serta salam kepada junjungan kita, tauladan kita, habibibah kekasih kita, dan penyamaan kita pada yaumil kiamah tiada bukan yang tiada lain, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang merindukan kita kecuali Rasulullah. Tidak ada orang yang paling sayang kepada kita kecuali Rasulullah. Tidak ada orang yang menyebut kita tatkala sakratul maut kecuali Rasulullah. Jadi tatkala Rasulullah SAW itu berkumpul bersama para sahabatnya,
Abu Bakar, Umar, Utsman sampai kepada Ali. Rasulullah bertanya kepada semua sahabat, "Wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah yang paling mulia di sekeliling kalian di waktu itu?" Maka Abu Bakar menjawab, "Istri engkau wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW ini menjawab dan mengatakan, "Bagaimana istriku tidak mulia? Bagaimana Siti Khadijah tidak mulia? Dialah yang mempersaksikan yang paling utama bahwasanya aku mendapatkan mukjizat dan bahwasanya aku diangkat sebagai nabi dan rasul." Abu Bakar, "Ya Rasulullah." Enggak juga. Umar, "Ya Rasulullah." Tidak. Lalu siapa? Orang-orang yang paling mulia itu ialah orang-orang yang lahir pada akhir zaman, timbul pada akhir zaman, hidup pada akhir zaman, tetapi mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuba liman lam yarani wa yu'minu bi, wa tuba liman lam yarani wa yu'minu bi, wa tuba liman lam yarani wa yu'minu bi. Kebahagiaan bagi orang yang tidak pernah melihat Rasulullah tetapi hatinya tetap mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Maka dari itu, kalian yang perempuan ada karena Rasulullah, yang laki-laki ada juga karena Rasulullah. Maka patutlah sebagai tanda syukur kita kepada Rasulullah supaya kita yang namanya bersolawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat tadi kita pada waktu yaumul qiyamah, pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Santri dan santriat rahimakumullah. Berapa banyak ustaz yang sudah memberikan kalian hikmah puasa, memberikan kita semua pencerahan tentang bagaimana akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Tetapi pada sore hari ini saya akan bilang kepada kalian melalui firman-Nya Allah yang mengatakan, "Wallahu yakhruju min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dan demi Allah Subhanahu wa taala, akhrajakum min butuni ummahatikum, telah mengeluarkan kalian yang laki-laki dan kalian yang perempuan, min butuni ummahatikum, daripada perut-perut ibu kalian semua, ibu kita semua. Dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui apapun di atas dunia ini. Kalian tidak mengetahui apa nama ini, kalian tidak mengetahui apa nama itu. Hatta orang tua kalian, tatkala kita semua lahir daripada perut ibu kita, kita tidak mengetahuinya. Kita tidak mengetahui siapa ibu kita, tidak mengetahui siapa bapak kita, apalagi yang namanya kita mengetahui apa nama ilmu usul, apa nama ilmu tarikh, apa nama ilmu fikih, nahwu, sarf, mantiq, balaghah, ada pun selainnya. Sehingga Imam Syafi'i pernah berpesan kepada kita, ta'allam, belajarlah, wa ta'allam, dan belajarlah, wa ta'allam, dan belajarlah. Falaisal mar'u yuladu aliman, karena tidak ada seseorang pun yang lahir di atas dunia ini, begitu dari dia lahir daripada perut ibunya, langsung dia bisa berceramah, langsung dia bisa mengucapkan assalamualaikum, langsung dia bisa mengucapkan ohina. Tidak ada. Maka patutlah untuk kita sadari bahwasanya
begitu bodohnya kita semua, begitu hinanya kita semua, tatkala kita keluar daripada perut ibu kita. Artinya apa? Pernah dikatakan dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu itu dari sejak ayunanmu sampai kamu masuk ke dalam liang lahat. Begitu berharganya ilmu, begitu pantasnya ilmu itu untuk kita dapati, begitu bahagianya orang yang mendapatkan ilmu tersebut, sehingga Rasulullah SAW itu bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm." Kalian ingin bahagia di dunia, punya mobil besar, rumah yang besar, istri yang besar, istri yang banyak, harus dengan ilmu juga. Kalian ingin mendapatkan kebahagiaan di atas dunia ini, harus dengan ilmu juga. Tetapi untuk mendapatkan ilmu tersebut perlu yang namanya kecapean, perlu yang namanya sebuah kelelahan, perlu yang namanya sebuah optimis. Jangan sampai kita sebagai pemuda-pemudi yang pesimis. Perlu yang namanya kita itu semangat, terjauh daripada rasa putus asa. Artinya apa? Yang menghafal itu banyak cobaannya. Cobaannya hilang hafalannya. Cobaannya adalah sulit dia bisa menghafal, cepat hilang daripada hafalan-hafalan yang sudah dia hafal. Tetapi tatkala dia bangun kembali, tatkala dia maju kembali, semangat kembali, maka kebahagiaan itu akan menanti kita semua. Dan pernah kalian dikatakan, malam yazud murad ta'allumi sa'atan tajarra'a zullal jahli tula hayati. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya di dalam menuntut ilmu, pahitnya di dalam belajar, pahitnya murajaah, pahitnya mendengarkan, pahitnya berlatih, saatan, satu saat, 1 menit, 1 jam saja, tajarra'a zullal jahlu hayati, maka kalian akan dinantikan, ditunggu oleh kehinaan, kepahitan, kesusahan, kekecewaan dalam diri kalian sendiri. Itulah hayat sepanjang daripada hidup kalian masing-masing. Maka dari itu, mumpung kalian ini adalah pikiran kita belum kesana kesini, pikiran kita tetap memikirkan kitab, tetap memikirkan pelajaran, ulangi pelajaran kalian. Jangan belajar hal-hal yang belum pernah kalian diajarkan. 2 kalimah kalian diajarkan, 2 kalimah kalian ulangi. 3 kalimah kalian diajarkan, 3 kalimah kalian ulangi. Suatu saat nanti Allah akan memberikan kalian itu ilmu yang begitu banyak. Tentang apa? Tentang hal-hal yang sudah kalian pelajari tersebut. Jadi dari sekarang ini, dari sore hari ini, tolonglah untuk diri kalian. Kita kesini bukan untuk main-main. Kita kesini bukan untuk menjadi orang yang jelek. Kita kesini bukan untuk menjadi orang yang bermaksiat. Kita kesini bukan untuk orang yang mungkarat, tetapi kita di sini untuk melatih diri kita, mengisi diri kita dengan hal-hal yang baik, mengisi otak kita dengan ilmu, mengisi dada kita dengan hidayah, dan memperlakukan diri kita ini dengan akhlakul karimah, dan mempunyai tangan yang penuh terampil, kreatif dan inovatif. Sehingga tatkala kita sudah seperti itu, insya Allah kali kita pulang daripada pondok ini, kita akan ditunggu oleh sebuah kebahagiaan. Jangan pernah terbilang dalam diri kalian, yang laki-laki ataupun perempuan, jangan pernah terbilang bahwasanya saya tidak mampu. Seberat apapun pelajaran, bilanglah saya harus bisa. Karena manusia bukan hewan. Otak manusia bisa menyimpan beribu-ribu kata-kata, beribu-ribu kaidah, asalkan apa? Keinginan yang besar.
Jangankan kitab Matan Jurumiyah, jangankan kitab Alfiyah, semua orang di atas dunia ini bisa kalian hafal jika kalian memang mau. Tapi yang memperlambat seseorang itu untuk berjalan, memperlambat seseorang itu untuk mendapatkan kebahagiaan kesuksesan itu, hatinya, keinginannya kurang mau. Kesuksesan bukan untuk orang yang kaya saja. Kesuksesan bukan untuk orang yang miskin saja. Orang yang kaya bisa juga, miskin bisa juga. Asalkan apa? Mau dulu. Jangan sekedar kalau saya mau menjadi orang sukses, saya mau jadi seperti ini, seperti itu. Tetapi apa? Perbuatan kita tidak membuktikan apa yang kita katakan. Pernah ada pepatah daripada orang-orang Inggris mengatakan, love is not what you say, love is what you do. Tatkala kalian cinta kepada ilmu, cinta kepada pengetahuan, cinta kepada pengalaman, bukan sekedar bibir-bibir saja yang berkata, tetapi harus dibuktikan dengan perilaku yang nyata. Jadi lagi sekali banyak santri dan santriwati di sini yang diatur, yang dijemput memakai mobil, ada yang dijemput memakai kaisar, dan ada juga yang dijemput memakai motor, dan itu berbagai macam jemputan daripada kedua orang tua kalian. Tetapi ingat, yang punya mobil sekarang belum tentu punya mobil nanti. Yang punya motor sekarang belum tentu punya motor nanti. Gara-gara apa? Gara-gara perbuatan kita pada waktu sekarang ini. Ingat, ada sebuah kata daripada ulama fikih yang mengatakan, ra'aitul ilma sahibuhu karimun walau waladathu abaun li'amun. Kita melihat orang yang berilmu itu bahagia. Kita melihat orang yang mempunyai pengetahuan itu hidupnya happy saja. Walau waladathu abaun li'amun, walaupun orang itu telah lahir daripada ibu bapak yang tidak punya apa-apa. Artinya apa? Walaupun kita miskin, tetapi keinginan kita adalah sebagai seorang yang besar, sebagai seorang yang kaya, sebagai seorang penuh dengan ilmu. Allah kasih fi aina turidu pinto, dimanapun ada keinginan, di situ ada jalan. Bahkan abdin yakumu maqama hurin bi ilmi, bahkan hurin yakumu maqama abdin bi jahli. Beberapa banyak orang yang hamba saya tidak punya motor, tidak punya mobil, tidak punya uang, tetapi suatu saat nanti dia akan merdeka bil ilmi, gara-gara dia mempunyai ilmu. Bahkan abdin yakumu, bahkan hurin yakumu maqama abdin bi jahli. Dan beberapa banyak orang yang merdeka di waktu sekarang, hidupnya semau-maunya di waktu sekarang, mau tidur, mau makan, mau minum, mau segala-galanya. Tetapi ingat, yaqumu maqama abdin, suatu saat nanti jika dia tidak belajar, tidak mempunyai ilmu, dia akan menduduki daripada makam hamba bijahlihi, dengan kebodohannya. Berapa kali kita diperingati, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat-derajat orang yang beriman dan derajat-derajat orang yang berilmu pada derajat yang memang tinggi. Sehingga saya bilang pada sore hari ini, jangan pernah mengeluh karena keadaan, jangan pernah mengeluh karena tidak ada uang, jangan pernah mengeluh gara-gara kata-kata orang tua kita, wah anak kesusahan, wah anak kena kepeng. Jangan pernah mengeluh seperti itu. Karena apa? You have to be perfect to be amazing. Kalian semua
tidak perlu sempurna men untuk menjadi orang yang luar biasa. Udah. Yang penting kita punya sarung, punya topi, punya baju dalam, lalu berjalan untuk mencapai semua daripada keinginan kalian. Maka dari itu marilah pada sore hari ini kalian introspeksi diri, evaluasi diri, analisis diri. Coba bayangkan, yang tingkat 5 ada nggak di sini? Ada? Tidak ada? Ada tingkat 5 satu, tingkat 6 ada banyak, tingkat 4 banyak. Bayangkan berapa ruginya kita kalau sampai tingkat 6 tidak tahu apakah nama ilmu usul, apakah ilmu nama ilmu syarah, apakah nama ilmu fikih, ataupun selainnya. Dalam 1 tahun harinya hanya 360. 1 tahun tingkat 1 di sini. Kalau rajin baca kaidah, kalau rajin baca hadis dan syair, jangankan 360, 600, 700 bisa dihafal. Apalagi yang tingkat 6. Artinya apa? Kesuksesan itu, kebahagiaan itu berada pada diri kita masing-masing. Jika emang mau hidup sengsara, mau hidup menjadi orang yang terhina-hina, isilah diri kalian yang perbuatan yang jelek. Tidak pernah belajar murojaah, apalagi sampai meninggalkan yang namanya perintahnya Allah. Tapi jikalau memang kalian ingin bahagia, mendapatkan manisnya ilmu, manisnya kebahagiaan, maka belajarlah dengan giat, dengan semaksimal mungkin dan seminimal mungkin. Nanti kita lihat yang tingkat 1, yang tingkat 2, yang tingkat 3 sampai ke tingkat 6 itu tidak sama kedudukannya, tidak sama derajatnya. Nanti pada waktu yang akan datang, tingkat 1 akan dicium tangannya oleh tingkat 2, tingkat 2 akan dicium tangannya oleh tingkat 3, tingkat 3 akan dicium tangannya oleh tingkat 4, tingkat 4 akan dicium tangannya oleh tingkat 5 sampai kepada tingkat 6. Artinya apa? Kedudukan orang yang berilmu di atas daripada orang yang bodoh. Tinggal kalian pilih, mau menjadi orang yang berilmu atau menjadi orang yang bodoh, jalan kanan atau jalan kiri, mau ridhonya Allah atau ridhonya setan, serah. Itu adalah pilihannya kalian. Karena hidup ini adalah sebuah pilihan, pilihlah dengan sebagaimanapun keinginan kalian. Mungkin sekedar ini yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Jikalau ada kesalahan, kekhilafan, mohon dimaafkan. Jikalau ada kata-kata yang membuat hati kalian menjadi marah, ini bulan puasa, marahnya dengan sekarang nanti malam. Sebelum kita akhiri, marilah kita berhadiah-hadiah kepada burunda kita, uminda kita, aburu dan umiruh kita. Mudah-mudahan beliau semua dan keluarganya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan daripada malas dan penyakit, tetap melindungan dan pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan segala keberkahan haziniyah wa kulliyah syariah syai'illah ilahul Fatihah. Dan kepada Datuk Tuan Guru Haji Muhammad Mustadi Abahar dan Datuk Tuan Guru Haji Muhammad Iqbal Muhyiddin, mudah-mudahan beliau berdua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan daripada bala dan penyakit, disehatkan selalu. Bihaziniyah wa kulliyah syariah syai'illah ilahul Fatihah. Dan kepada kita semua, mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh daripada rasa putus asa, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba yang saleh dan salihah. Ya ziliyah wa kulliyatun salihah sayyidillah ilal Fatihah. Saya akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wa ila darin nadwa wa biqila wa
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.